Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrati ayunina sayyidina Muhammadil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Tsumma ala tahirin wa ashabihi minal ansar wal muhajirin wa tabi'ihim ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh, jamaah dzikir nafas se-Nusantara. Yang kami hormati, sangat kami takzimi Pak Setio Purwanto, guru kita, pembimbing kita di Solo. Yang kami hormati Mbah Yayin dan bapak-bapak semua, sahabat-sahabat salikin dzikir nafas yang insya Allah sangat dirahmati Allah dan dirindukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, syukur yang sedalam-dalamnya, semurni-murninya, sesadar-sadarnya kepada Allah, Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha menebarkan rahmat, yang Maha segalanya, yang ahad, yang menggerakkan segala sesuatu. Sehingga karena limpahan kasih sayangnya lah kita pada malam hari ini tetap berada dalam keimanan, tetap berada dalam Islam, hingga ihsan, hingga mahabbah fillah wa habba rasulillah. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa senantiasa kita mohonkan kepada Allah teruntuk baginda Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paripurna yang dimuliakan Allah, yang dijadikan suri tauladan luar biasa kepada kita. Yang melalui beliaulah kita mendapatkan limpahan ilmu, mendapatkan limpahan ma'rifat, mendapatkan limpahan nikmat luar biasa. Sehingga pada malam hari ini kita pun masih mengkaji, kita pun masih belajar mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau lakukan. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin wa biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sebelum acara pada malam hari ini kita muqaddimai dan kita mulai, marilah kita sama-sama awali dengan bacaan Ummul Quran, di mana sirinya kita manfaatkan dengan memohon kepada Allah untuk sambung silaturahim dengan beliau Rasulullah, para keluarga beliau, pada para sahabat beliau, para ahli ahli jihad, pada ahli mufassirin, kepada seluruh ulama-ulama Allah, hingga kepada guru-guru kita di Dzikir Nafas Sadar Allah. Ya, mari kita mulai Bapak-bapak. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitihil kiram. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassolihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin mulisin wa ila ulama isufiyatil muhaqqiqin wa khususan ila jami'i masyayikhina wa bil khusus ila Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Jalaluddin Rumi, Syekh Abu Hasan Ali Az-Zazili, Syekh Habib Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, tsumma ila jami'i masyayikhina
wabil khusus ila Pak Setia Purwanto Solo, wa ila jami'i muasis jamiyah zikir nafas fi tanah Jawi wa fi hadhi Nusantara wa fi hadhi balad wa fi hadhihi art lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tsumma ila aba'ana wa ummatina wa jaddadana wa jaddatina wabil khusus ila jami'i alamana waina wa ila jami'i ahli dzikr fi dzikr nafas sadar Allah ya Allah wa nafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan pertama sudah kita jalankan, semoga Allah ridho, Rasulullah ridho, sehingga pertemuan secara virtual kita pada malam hari ini benar-benar dilimpahi Allah karunia yang luar biasa, berkah manfaat ilmunya, sehingga dapat kita amalkan di keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun panjenengan berada, pada malam hari ini insya Allah kita akan ulik-ulik tentang sepertiga malam terakhir. Itu satu masa satu waktu yang saya kira itu luar biasa. Sampai Allah itu kalau dalam hadis Rasulullah itu didawuhkan bahwa Allah itu turun di langit dunia pada malam itu. Bahasa nuzul itu memang banyak pendapat dari para kalangan ulama itu berbeda-beda. Cuma ya kalau para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat sederhana. Wis dimana saja. Turun tanpa tanpa ditafsiri macam-macam. Karena ada beberapa golongan ulama, katakanlah Mu'tazilah, katakanlah Syiah, itu ketika mentakwili turun itu sangat diverbalkan sehingga Allah menjadi materi. Maka dari itu kita kan akhirnya jadi rancu, kemudian pikiran kita, nalar kita akhirnya terkontaminasi. Allah yang Maha Suci akhirnya jadinya tidak lagi tersucikan, karena ya ada sifat-sifat yang mungkin tidak sepatutnya untuk Allah. Maka dari itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah wis dimana saja. Efeknya itu luar biasa. Begitu kita imani, kita akhirnya Allah membuka cakrawala baru, membuka pengalaman baru. Ternyata nuansa kedekatan dengan Allah itu terjadi betul. Dan itu nuansa kedekatan itu untuk saat ini belum ada kosakata yang bisa mewakili. Mungkin yang mendekati adalah dimensinya yang a'la, itu seolah-olah Allah menjemput kita. Seolah-olah menjemput kita. Nah, bahasa seolah-olah itu sering digunakan oleh Rasulullah. Seolah-olah untuk mematik zona pikiran kita mendekati realitas. Karena realitas Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa digambarkan. Maka ya hanya bisa seolah-olah. Ada ulama Nusantara yang menyebutkan hampir. Hampir itu koyok yang hampir. Jadi meh nyekel tapi bukan itu. Kalau bahasanya Pak Pur, Allah itu tidak bisa ketika menafsiri laisa kamitslihi syai'un itu apapun yang itu masih tergambar, yang masih bisa diverbalkan, itu bukan Allah. Contoh kekosongan. Kosong itu bukan Allah. Karena akal kita pun masih bisa mendefinisikan. Nah, terus bagaimana? Ya terus dilewati. Nanti akan Allah lah yang akan menjemput kita, menunjukkan bahwa laisa kamitslihi syai'un itu begini. Makanya suluk tasawuf itu ilmu-ilmunya
memang patut kita pelajari, cuma tidak boleh hanya dipelajari saja, hanya berhenti di alam pikiran kita, karena nanti akan sangat bahaya. Contoh yang sangat bahaya itu adalah ketika kita membaca Al-Quran, ketika la ilaha illa ana, dan di sana ada lafaz itu. Itu padahal bahasanya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Nah itu kalau ditafsiri secara literal sekali, bahaya. Maka kita jalani, piye sih kok sampai seperti itu? Kok sampai la ilaha illa ana itu nanti menjadi suatu kalimat yang dalam keadaan jadzabnya Syekh Siti Jenar itu jadi luar biasa. Dan itu ketika dilafalkan oleh orang yang tidak melakukan, itu sangat bahaya. Bahayanya apa? Nanti ketika bahayanya itu ketika tidak sinkron antara pikirnya, antara hatinya, antara jiwanya, antara kesadarannya. Enggak. Hatinya masih goyah misalnya. Pikirannya sudah menerima ilmu itu. Kan jadi memunafiki dirinya. Itu bahaya. Nah dari itu ini kita ketika bicara tentang sepertiga malam terakhir itu, ketika Allah dawuh turun ke langit dunia itu nuansanya bisa kita dapatkan, tapi ngomongnya itu angel. Mungkin nanti Mbah Yayin yang akan bisa menjelaskan sepertiga malam terakhir. Dan luar ada titik lain lagi yang mungkin bisa kita bisa kita petik ya. Itu sampai para ulama kita itu merumuskan suatu obat hati. Kita itu kan sudah sangat lumrah sudah sangat lumrah kalau selama hidup di dunia itu bersinggungan dengan sama orang-orang, sama yang baik, sama yang buruk. Kemudian kita terjangkit penyakit hati. Penyakit hati itu tandanya nggak mungkin bisa resah, bisa galau. Waalaikumsalam, Pak Selamat. Yeah. Mungkin bisa resah, mungkin bisa gundah, gelisah, galau, dan lain sebagainya. Itu tanda dari penyakit hati. Itu sama para ulama billah, sama ulama sufil muhakikin itu diresepkan salah satunya adalah zikir wengi ingkang suwe. Itu bukan karyanya ulama Jawa, tapi itu sudah dari masa tabiut tabiin tahun 200 Hijriah itu ya, 250 Hijriah itu kan tabiut tabiin, masih dekat lah sama zamannya Nabi. Itu begitu diformulasikan ada zikir wengi ingkang suwe. Zikir dalam keheningan. Wah, kalau kita bilang keheningan itu dalam DN itu ya kita memang harus hening. DN1, DN2 itu DN1 saja kalau kita benar khusyuk di sana, kita khusyuk di sana DN1 ya hening betul itu. Nah, di dalam keheningan itulah Allah menyebut kita. Hening itu nanti hubungannya pasti dengan ketenangan nafsul mutmainnah. Kalau sudah mencapai nafsul mutmainnah, maka berlakulah panggilan Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Kembalilah kamu dengan ridho dari Allah, radhiyatan mardiyah. Ridho dan diridhoi. Ada orang ridho tok, gak diridhoi juga ada. Ada yang ridho diridhoi, inilah yang selalu kita selalu kita usahakan, upayakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekelumit yang bisa saya gunakan untuk memukadimai pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga nanti apa saja yang akan Mbah Yayin uraikan itu menjadi wasilah dari Allah membuka cakrawala baru bagi alam pikir kita sehingga sinkron. Nanti kalau alam pikir kita sudah menerima ilmu yang serupa dengan apa yang dirasakan, yang sudah dilakukan, kok sinkron itu kan enak. Sudah tidak ada kemunafikan lagi. Apa bahasanya ya? Kalau di Al-Quran itu, Al-Baqarah itu, munafik itu gandengannya Muslim sama kafir kan ada Muslim, ada kafir, dan di tengah-tengah itu kan ada apa namanya ya, munafik itulah bahasanya ya. Munafik itu kan hatinya bilang A, lisannya bilang B. Kalau bisa sinkron kan enak. Pikirannya A, hatinya juga A. Sadarannya pun juga A. Ketika sadarnya kita ngejak ke Allah, pikirannya pun sudah siap.
ketika pikirannya sudah mencerna ilmu-ilmu tentang Allah, sadarnya sudah siap. Oh iya, ini sudah saya rasakan begini. Ini ya sudah Allah tunjukkan begini. Alhamdulillah. Artinya nyaman gitu. Jadi jalannya ke Allah benar-benar masuk dalam Islam, iman kalau dalam Al-Qur'an bahasanya. Di mungkin itu dulu dari saya, Bapak. Selebihnya biar lebih mungkin ada waktu lebih banyak nanti Mbah Yayin, dan setelah dari Mbah Yayin nanti kita jagongan sebentar. Ada bapak-bapak banyak di sini nanti bisa menyampaikan sharing-sharingnya. Setelah itu baru nanti kita tutup dengan zikir nafas bersama-sama. Oke. Untuk waktu dan tempat Mbah Yayin kami persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mukadimahnya sama dengan doa iftitahnya Mas Doni. Kami akan menyampaikan tentang tema yang bersaut sama Mas Doni kemarin, ialah siri. Siri itu rahasia yang disebalik kenyataan ini tentang apa ada perintah Umilail bangun di waktu malam. Yang menarik akan saya bacakan itu adalah ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangunkan pada malam hari yang kita tidak sengaja sering, bahkan tidak kita harapkan. Tidak sengaja tidak diharapkan, Mas ya. Ya, bingung istilahnya. Iya, kita tidak sengaja, tidak ingin untuk bangun pagi, bangun malam, tapi kita sering kejadian kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak sore tidur, tengah malam bangun. Tapi itu sering kita pernah mengalami hal yang itu. Contohnya saja mesti pernah waktu sumpek, tahu-tahu bukan nggak bisa tidur, ya tidurnya nyenyak. Tengah malam setelah jam 2, jam 1 bangun mereka. Oh ya, satu lagi. Berbahagialah kita kalau kita menemui hal-hal yang demikian itu. Karena seperti yang saya sampaikan di atas, ternyata di sebalik itu Allah menghendaki kita untuk bertemu. Tapi sayangnya kita tidak menyambut. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Sering ngomong ke hal-hal sing wadi. Gak usah takut pengalaman-pengalaman yang kita temui dalam berspiritual. Apa ya? Kok sering bangun malam yang tidak kita kendali. Tapi beruntunglah, saya ulangi lagi. Itu keberuntungan Allah menunjukkan kita. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak yang mengatakan bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, kalau Allah menghendaki memilih seorang, ya tidak tahu, tidak mau siapa dia, ya Allah menghendaki terjadilah pada dia untuk diberi kesempatan untuk lebih menjadi orang yang baik ataupun dinafkahi tanpa alasan. Tapi saya hanya mengingatkan kalau kita menemui keadaan yang demikian, ya berterima kasihlah
Karena kamu orang yang bisa bangun malam, termasuk orang yang dipilih Allah untuk sebuah kabegjan. Jauh ini orang kena orang kena di apa itu kinero-niro. Nah, sayangnya kita tetap jual mahal kepada Allah. Allah kasih sayangnya sedemikian rupa memilih kita untuk bisa lebih memberi kesempatan. Bersyukurlah yang demikian itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita sadari, tapi sebenarnya membawa hikmah yang sangat dalam kalau kita mau menyambutnya. Kenapa demikian? Ya Allah yang sayang kepada kita selalu mendekati kita. Kita saja yang biasanya jual mahal, terlalu supaya saja nih eling nih soal sudah turun sih tidak turun padahal menurut orang-orang yang spiritual kayak panjenengan soalnya spiritualis itu bangun di sepertiga malam adalah suatu momentum yang dipilih oleh Allah. Banyak aspek apa itu rahasia-rahasia yang terkandung di dalam. Karena apa? Karena ketenangan, karena ya, posisi alam yang menyatu dengan kekuatan spiritual ada di sana. Saya tidak banyak menjelaskan yang begitu-begitu, yang penting itu adalah itu kemurahan Allah diberikan kita yang mau bangun di setengah di sepertiga akhir 2/3 akhir malam, yaitu antara jam 2 sampai jam 4 subuh. Sampai-sampai Allah sendiri memberi penjelasan yang lebih jelas waktu 1 hari 1 malam yang harus kita sambut untuk mendekat pada Allah itu dengan sengaja, kan yang kita selalu dekat namanya. Tapi dengan sengaja mendekatkan diri pada Allah. Termaktub dalam sebuah ayat. Ditetapkannya di sana bagaimana kita harus mengadakan pertemuan dengan Allah di saat-saat itu yang namanya perintah. Itu di apa ya? Di awas itu di surat Al-Quran, sebuah suratnya surat yang ke-17 kalau nggak salah, pada ayat-ayat 7, 8, 9, 80, 81, 84 kira-kira. Allah memilihkan waktu kita pada waktu-waktu tertentu di hari ini, di sepanjang hari itu terang, yaitu siang hari, malam hari, pagi, tengah malam, akhir malam. Tunjukkan itu adalah tempat-tempat hendaknya kamu bersambut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada perintahnya untuk berakimis sholat. Inilah pentingnya waktu-waktu bersolat, di mana adalah waktu yang sangat kita pakai efektif untuk
berkomunikasi dengan Allah melalui kewajiban mendirikan sholat. Ayat itu bener Mas Demi tidak salah. Cakri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini ada lingkaran waktu antara pagi sampai malam hari temu pagi untuk mendirikan sholat. Artinya ayat yang saya bacakan itu adalah lingkaran waktu-waktu. Aqimis sholat, dirikan sholat. Liduluki syamsi, ketika kamu tahu tenggelamnya matahari, samsi lagos akhir lain sampai pada tengah malam, ini sebenarnya malam. Samsi lagos akhir lain wa Qur'an dan waktu subuh. Kita disuruh untuk benar-benar siaga mendirikan sholat. Tentu saja di antara waktu-waktu itu sebenarnya ya lebih baik digunakan untuk bisa dekat kepada Allah. Maka pada kesempatan yang kita lalui ini, kita membuka sekarang nanti kelanjutan ayat-ayat Allah itu ada rahasia-rahasia waktu-waktu di antara itu yang seharusnya kita hampiri untuk bisa bertemu Allah. Karena apa? Ya waktu-waktu itu disediakan oleh Allah untuk kita melakukan hubungan dengan Allah dengan baik. Ya, secara ajaran agama yang tadi disebutkan dengan mendirikan sholat. Kelanjutannya ayat itu tadi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka. Sebagian malam yang jelas ada perintah. Dirikanlah sholat tahajud, sudah ditunjukkan namanya sebagai tambahan ketentuan wajib sholatnya. Ada apa gerangan Allah menyelipkan, perintahkan itu dengan jelas-jelas? Tentu saja ingatkan kembali kepada kita untuk jangan melepas, abaikan kesempatan itu hanya berlalu begitu saja tanpa perhatian. Jadinya dari atas tadi kesimpulan kita bahwa sepanjang waktu kita harus menghubungkan diri pada Allah melalui momentum-momentum yang disebut itu adalah wajib. Yang tidak disebut ya tidak wajib, artinya ya kalau kita menginginkan keutamaan ya tentu saja jangan melewatkan yang senggak waktu antara itu. Sholat wajib sampai subuh. Dan juga yang ayat kedua ditunjukkan lagi oleh Allah
ada apa gerangan rahasia yang sebenarnya mengapa Allah beri kesempatan kita untuk datang sholat berhajat-hajata sungguh benar. Kewajiban ya kewajiban. Ini yang sungguh-sungguh benar. Allah akan menyediakan fasilitas, hikmah, dan apa itu, ya fadilah yang bisa kita mengambil manfaat dari yang khusus ini. Langkah sia-sianya apabila kesempatan ini tidak kita ambil. Sing wajib kurang ambil, sing sunat enek hadiah yang hebat, yang apa itu memerlukan manfaat yang membantu besar sekali dari Allah langsung dengan perintahnya yang demikian, yaitu adalah mendirikan sholat tahajud pada sebagian malam yang telah disebut sebagai tambahan syarat wajib itu. Nah, di dalam agama Islam ada sholat itu sholat wajib, maktubah, sholat yang pelengkap lainnya. Sunat itu ayo kita artikanlah yang lebih mudah saja. Kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau dikerjakan dapat keutamaan. Maka untuk lebih operatif agar kita bisa, bukan tidak apa-apa terus wegal gak apa-apa lah, gak wajib ya. Bukan. Balik istilahnya supaya kita ada ada ketertarikannya. Sunat itu ialah sesuatu yang kalau kita kerjakan kita tidak dapat apa-apa, rugi. Kalau kita dapat mengerjakan akan lebih lebih baik. Dapat apa saja kemuliaan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang sudah bangun akhir malam itu dengan sholat tahajud, serapakan saja. Artinya sekenanya saja bagi saya sampaikan. Tentu ini adalah bentuk amalan andalan dari kita. Ya, saya menyarankan sholat tahajud ini jadikanlah jalan untuk menyambut Allah di akhir malam itu sebagai satukan jalan menujunya. Saya pernah di Desa Kediri kalau nggak salah atau yang lainnya itu Suluk Lingsir Wengi. Kalau yang terkenal itu yang suluknya di Sunan Kalijogo tentang Rumekso ing dalu Rumekso bunyi, tapi Lingsir Wengi ayo sampiran saja, hiburan, tapi kalau dikerjakan dampaknya sudah. Satukanlah itu sebagai mujahadah untuk berpikir nafas dalam suasana sholat tahajud. Kalau menurut saya tidak ada salahnya
kita membuat jadwal suluk untuk diri kita sendiri. Suluk itu ya lakon, ada macam-macam orang. Tapi Anda bisa membuat sesuatu untuk diri Anda sendiri sampai detiknya. Lakukan suluk itu 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, apakah itu selamanya benar. Manfaatnya jauh. Manfaat yang dijanjikan oleh Allah di dalam mengerjakan amalan-amalan yang berupa ini, berupa ibadah yang tambahan tadi, iming-iming Allah asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pertama, sapa-sapa ngerti Gustimu lak kowe gelem ngakoni ngono kuwi mau surat tahajud arep ndeleh kamu, mendudukkan kamu pada derajat tempat yang lebih mulia. Nah, istilahnya Mas Doni makna tadaburnya. Asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Lah kamu nglakoni salat-salat ini sing dikarepne salat bengi mau. Mbok menawa Gustimu bakal ngasih kamu tempat derajat yang tinggi. Tuh, itu manfaat. Derajat itu berupa ilmu, berupa pokoknya. Nanti Anda tahu sendiri. Oh, kita sing dikersakne Gusti Allah karena apa? Oleh wis kataman. Kaya penak men Pak. Urung wayahe naik pangkat ada di pegawai luruhi kene kancan anek bagian pun persoalan riyae. Salah-salah nang lebokno. Ah ngono proposalnya dari lebokne. Gitu-gitu itu adalah tidak kita sadari itu adalah bentuk dari derajat yang dijadikan itu di dunia. Neng dunia, neng akhiratnya besok. Itu salah satu manfaat yang bisa, yaitu kemuliaan. Maqamam mahmudah, kedudukan bisa derajat dunia, bisa derajat akhirat. Yang penting lah, penak lah pokoknya ngakoni tahajud dengan sudah nyaman, itu kedudukannya ya pergaulannya mendapat posisi yang baik. Rasa memosisikan diri kudu ngene tapi rohi seteluk mbah ya wis tuwa ya mesti dia kebambahan. Tapi punya posisi lah. Tidak bisa memosisikan diri untuk menjadi orang baik. Baik tenan nisan nglakoni itu janji Allah. Tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak pernah menjalankan. Mestinya ngono aja kasarannya. Kalau jalankanlah itu pertama itu rasanya tangine wengi tengah akhir wengi wis oleh kanugrahan tak nglakoni salat tahajud mesti ya janji Allah oleh kanugrahan asa menawa nyantol Gustimu bakal ngangkat derajat wis jadi orang takwa. Tinggi-tinggi ini derajat kalau takwa. Itu sing derajat. Jadi kabegjan itu orang yang keuntungan, kemudahan dan begitu. Yang lainnya lagi yang khusus lebih. Ini kalau orang spiritual ngomong ini ilmu laduni, ilmu laduni ini. Dibahas.
Pikir piye Mbah, anune rapalane barang rahasia. Ilmu ladunianya ini ada 4 hal ilmu laduni yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang tahu-tahu bangun, segalakan sholat. Yaitu Qoma mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhalan sidq. Dengan doa kita, hendaklah kalau kita sudah sholat itu juga doa. Doa ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika mau hijrah. Wahai Allah, wahai Tuhan, adkhilni mudkhalan sidq. Masuklah saya di kota baru nanti dengan indah. Akhrijni mukhrajan sidq. Dan keluarkanlah saya dari Madinah ini dengan transit perjalanan yang aman, sentosa, dan indah. Indah sekali doanya itu. Ya begitu. Kalau kita mau berhaji, kita akan mendapat 2 jaminan. Bisa keluar dari permasalahan yang pelik, dari kurungan yang baik, kepungan yang mengerikan, juga akan mendapatkan jalan keluar yang baik pula dan tempat tinggal yang indah pula dan sebagainya. Bukti ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ia keluar dari kepungan orang Mekah ketika malam berhijrah itu buktinya begitu. Dan nanti datangnya di Madinah akan disambut oleh rebana penduduk sana dengan suka gembira yang sedemikian, yang tidak kalah hebatnya yang dicari oleh saudara. Yang kita cari itu adalah perlindungan Allah. Aku Robi Ali Milladunka Sultanan Nasiro. Ayat berikutnya Robi Ali, ya Allah, bikinkanlah pada diri saya pertolongan kamu yang dari sisi kamu, miladungka sultanan nasir, pertolongan yang kokoh. Ini sudah di situ ada lafalnya miladungka, maka ayat ini malah menjadi asma laduninya orang-orang di kekebalan dan sebagainya. Itu. Dan keempatnya jadi derajat yang mulia, jalan keluar yang indah, tempat yang menjanjikan, jaminan Allah, pertolongan yang kokoh ada pada untaian ayat perintah sholat tahajud. Masihkah kita males-malesan? Kerjakanlah itu sesaat saja. Tapi kalau panjenengan bisa sudah mendawamkan indah itu. Sudah bangun sendiri. Sadarannya sudah bangun, sudah. Orang sangat tadi bertringis munis. Satunya 2 jam. Sebelumnya jam 2 bangun. Cepet-cepet mandi malam. Ini cara kerjanya. Mandi aja. Bunyi-bunyi mandi, Pak. Penting itu mandi. Karena apa? Bisa menggugah energi yang tidur di dalam diri kita. Oksigen bergerak dengan benar,
menghangatkan organ-organ tubuh yang kena dingin karena refleksinya, menimbulkan semangat baru. Kalau belum paling sholatku paling berapa menit ya, setengah jam ya, kalau setengah jam bikin nafas istighfar, setengah jam tahajudnya rampung kuwi donga tutup tarhim dan salat subuh. Loh kelakon semuanya untaian ibadahnya sudah bisa kita lakukan. Kalau kita itu kita pasang sebagai suluk kita untuk pribadi. Saya kira begitu saja tentang rahasia Allah itu kalau kita sambut dengan perencanaan dan jadwal yang tertentu, aktivitas yang sudah kita pakemkan, kita dawamkan pada diri kita sendiri. Harus tidak boleh tidak, udah mulai sendiri. Tapi jangan sampai hanya menjadi refleks. Kalau jadi refleks ya tidak ada penghayatannya. Kesadaran betul semuanya itu Allah akan membalasnya semua seperti janji yang pada ayat yang saya bacakan. Mudah-mudahan itu saja kebiasaan sholat tahajud yang kita pakemkan apa jenis kita jadwalkan dengan kita bikin cukup kita lancar-lancar saja. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, monggo. Waktunya cukup Mas Doni. Menawarkan teman-teman lain sharing. Terima kasih paparannya Mbah Yayin. Luar biasa. Kita semangat lagi ya. Kalau kita DN itu kan, kalau kita berspiritual itu kan ciri utamanya itu jihadun nafas ya. Ngalahne awake dhewe. Itu kalau bangun malam itu saya kira jihadun nafas betul itu. Dimana ketika Allah ngajak kita bangun misalnya kok bisa diselewangke dialihkan sing pengen ke kamar mandi lah, habis itu tidur lagi, males. Nah, itu kan jihadun nafas sekali itu. Jadi sangat ketara, sangat kelihatan apa kita memang sedang melekat dengan ego kita atau kita memang sudah lost karena Allah. Itu insya Allah salah satu tanda bisa kita oret-oret di tengah malam. Oke, baik, terima kasih Mbak Yain. Mungkin dari bapak-bapak lain ada pertanyaan. Tadi ada yang angkat tangan. Oke. Sebentar. Tadi ada yang angkat tangan dari Pak Firdaus. Ini betul kepencet atau betul ingin ada yang ditanyakan? Pak Firdaus Ishak. Oke, karena enggak ada respon. Mungkin bisa. Oh, Pak Bambang. Pak Bambang dulu, Pak. Dokter. Makasih. Sebelumnya saya mohon maaf Mbak Yayin. Karena menurut saya yang pertama dikatakan Mbak Yayin itu tengah malam. Tengah malam lah. Menurut kajian yang saya terima, ketika saya sekolah, pembagian waktu itu, kalau Mbak Yayin mengatakan jam 1, jam 3, itu bukan tengah malam, Mbak. Itu namanya dini hari. Itu yang pertama. Mohon maaf, Mbak, ini hanya meluruskan saja. Kemudian yang kedua, dikatakan sholat. Pak Pur itu wanti-wanti yang saya dengar sendiri. Tujuan sholat itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapat ridho Allah. Contoh kemarin dicontohkan, nek sholat duka untuk minta rezeki, versinya Pak Pur itu kurang tepat. Minta ridho.
nanti Tuhan akan memberikan, Allah akan memberikan rezeki sendiri tanpa dinana-nana dari segala penjuru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran itu dikatakan sebagai hudalinas semua manusia. Artinya ini sudah dikuntit oleh orang-orang non-muslim bahwa beliau-beliau non-muslim itu justru mengamalkan ini. Makanya sugih-sugih. Mengapa? Dengan catatan tangi jam 7, lalu kemudian dia kerja sampai jam 4, tidak tidur lagi. Nanti jam 6 sudah pakai sepeda motor atau ke pasar dan seterusnya sehingga pakai rezeki. Jadi ini merupakan embrio dari kerezekian, kajiannya dari timingnya waktu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat atau yang kelima itu bahwa di situ diberikan rahasia. Nah, rahasianya ini menurut versi saya, Mbah. Nanti kalau saya kurang betul ya dibetulkan. Menurut neuroscience, ilmu urat manusia bahwa itu masuk dalam gelombang tenang. Gelombang itu ada 5, Mbah. 1, beta. Kita ngomong-ngomong itu beta. Ini menurut kajian fisika. Yang kedua, alfa. Tenang. Yang ketiga, theta. Theta itu antara liup-liup itu. Kemudian keempat itu delta. Delta itu gelombang mimpi. Yang kelima, gelombang epsilon. Itu mati suri. Itu ukurannya pada hertz, skala hertz. Nah, untuk sholat yang dini hari, itu masuk gelombang alfa. Gelombang alfa itu frekuensi alam semesta itu mendukung. Mengapa mendukung? Karena tenang. Kalau kita tenang, nafsu mutmainnah tenang muncul, tenang sehingga kita doa-doa kita cepat terkabul. Rahasianya apa? Rahasianya dia terfokus pada doanya itu. Mendapat ridho. Itu versi saya, Mbah. Kemudian yang terakhir dikatakan laduni. Laduni itu menurut versi saya, itu kalau di N itu hu itu keluar, Allah, ya, hu masuk, Allah keluar. Kalau laduni itu tidak. Hu itu di dalam, Allah itu disemprotkan, ditekankan ke dada, Mbah. Nanti dada itu seperti gerimis itu namanya lapisan tubuh. Itu lapisannya itu dibagi menjadi 7. Nah, kalau kita masuk ke dalam lapis 5 saja, kita sudah tahu kok, Mbah. Oh, ini mau ditipu, mau digini, sudah tahu itu. Nah, itulah menurut versi saya, laduni ya di situ itulah. Itu bisa dipelajari dengan sabar dan ikhlas mendapat ridho dari Allah. Intinya kemarin saya katakan, tongkat musanya jangan pergi kemana-mana. Sudah kita mendapat ridho saja. Terima kasih. Terima Wah, kasih. saya hanya berterima kasih kepada Mas Bambang ini. Betul. Quran hanya menyebutkan miladunka. Aku Robbi Robbi ya, perbacaannya ya. Bacaannya Mas Bambang ya. Wakul Robbi, wahai Tuhanku, aj'alni, jadikanlah miladunka, dari sisi kamu, titik bahasanya. Nah, di situ ya kita mohon anugerah kekuatan pertolongan dari sisi kamu, miladunka. Nah, hanya saja wong pinter-pinter keminter ngomongnya miladun, meneh ilmu semua saka donga kuwi dadine milad laduni ya ngono tok. Pokoknya saya tidak
menentukan itu minum ilmu laduni kapan datangnya dan sebagainya. Yang penting siapa yang bisa dekat dengan Allah sudahlah yakin bahwa pertolongan Allah dijamin kokoh dan kuat setiap saat akan tiba dengan tepat. Ya, ini cerita, Mbak. Cerita neng ustad sing pengajian. Nggak ngomong praktek ilmu laduni. Waktu ahli ibadah, rombongan safari karo kanca-kancane, suatu ketika tengah malam lewat tengah hutan. Dia nyelingkur karo kanca-kancane timbangane aku kekonangan cacah aku tahajud dini. Ya gitu lah ya. Cerita ini rombongan safari melewati hutan lebat di tengah malam. Waktu istirahat, dia nyelingkur sak kanca-kancane nyepi, enggak nyepi. Tahajud dini. Rodoh ngono metu enek harimau datang. Adek lagi tahajud. Ya sing diandale sapa? Pak kowe makhluk Allah. Aja nyedek aku kersane Allah. Balik lah. Ora diceritane yang kancane, diceritane yang aku. Melalui ustad. Oh ngono kuwi to contohnya ilmu laduni iki. Jadi pertolongan Allah yang datang langsung untuk menolong kita. Loh, kok betul. Karena apa? DE sudah dekat dengan Allah, sadar Allahnya dengan kematangan sadar Allahnya, dia didik dengan sholat tahajud. Ngono aja ceritanya, rasa aku waktunya pas tepat. Kita saya nggak apa gitu. Ya, tepat. Nah, itu ditunjukkan oleh Allah sebagai karena cintanya Allah kepada manusia yang namanya manusia Islam yang berpegangan Al-Quran tepat. Lah orang pinter saiki bisa nyocok nih, oh gitu mandang tenang, bisa sambung langsung pada Allah. Itu sudah ditunjukkan dalam Al-Quran. Saya tadi ada menyuplai hebatnya Al-Quran memerintahkan kita tahajud pada waktu-waktu yang tepat. Ya, kapan itu? Setengah malam apa akhir malam ya? Itu kalau ono dhewe kan ngono itu. Ya. Gitu loh Mas Bambang. Apa analisane ngono-ngono ku mbak biasa. Iya. Ojo dicampur-campur ngono ku malah kok dadi ditokne karo Mas Doni aku kok grup. Iya, pembicara utama kok. Lah ya ngono rapalane ditokne barang. Wah ya gak isa. Aku tak rapal aku tak tokne ditorek karo Mas Doni dadi anggota DN. Ya begitu itu kalau orang ingin mengembangkan dari ayat-ayat Al-Quran begitu, oh bisa saja. Malah hebat ya. Sehebat itu Al-Qurannya, Allahnya. Monggo. Mas Bambang, guyon tok ya Mas Bambang ya. Aja dikoli ya. Bener sampean niku mau. Ini gini loh Mbak, ini tadi Mbahnya kan mengatakan Allah memberi rahasia. Lah setelah rahasia itu pada saat zaman itu kan belum ngerti. Lah sekarang setelah diselidiki itu, oh ternyata ketika ilmu fisika itu ada dan membahas tentang gelombang, ternyata daerah tenang itu ya jam 1, jam 3 itu daerah tenang itu namanya gelombang alfa Mbak, gitu loh. Ya, saya setuju dengan panjenengan tanda tangan toh ya. Mas. Pengembangan saja ini pengembangan. Kan belajar yang sampean aku mau tuh belajar yang satu itu belum sampean janjani no apa itu mau? Bawah sadar itu kemarin. Mungkin sudah cukup ya dari sharingnya dari Pak Bambang yang terus dengan Pak Yai. Bambang wis pokoke pinggir dhewe Mas. Pak Slamet monggo Pak Slamet. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Slamet, Pak Bambang ditilap wis. Nggih. Anu Mbah Jayin, Napa? ya, biasanya penjenengan itu bahas sing pernah ngomong-ngomong dengan saya. Tadi kan sudah sampai ke Al-Isra 79 80. Iya. Lah, ini Pak ada yang ilmu yang paling istimewa itu di 81, Mbah. Nggih. Itu sing Suradira Jayaningrat lebur dening pangastu. Haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ah niku. Nah, apalan penjenengan kan menika. Nggih nih. Ya, jadi setelah lerem melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya, lerem akhirnya ketemu dengan ilmu yang optimal itu yang sering kita bahas itu, dengan ilmu di pewayangan kan itu. Ayu-ayu yang jamono. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastu. Iya. Tuh, nanti tolong mungkin Mbah Zain mengkaitkan itu. Jadi setelah lerem, hening, terus akhirnya mendapatkan kebenaran, akhirnya mendapatkan ilmu yang optimal tadi, tinggi, yaitu Suradira Jayaningrat lebur dening pastuti. Ternyata di Al-Qur'an ada. Nah, sistematiknya. Iya, jadi akhirnya sampai ke situ. Terus yang di 80 tadi, di ayat yang ke-80 tadi, penjelasan menerangkan masalah ini tadi. Masalah yang hubungannya dengan miladunkah sultanan menaziro. Lah, saya sering menerapkan doa dari ayat ke-10 dari surat Al-Kahfi. Ya. Bana atina miladunka rahmatau hayyi lana min amrina Ya, milad dari sisi kamu tok. Nah, ini itu donga istimewa di surat Al-Kahfi itu. Surat Al-Kahfi di situ. Makanya kalau saya doa sering saya terapkan itu. Dua hal yang dari apa yang penyanyi sampaikan mungkin saya ingin diuraikan karena Mbak Zain sudah sampai pernah dialog dengan saya masalah itu tadi. Ngilmu yang paling wis top itu ya sudah Suradira Jayaningrat lebur dening pangastu. Ya itu ada di 81. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nambah nuwun Pak Slamet niku. ATP niku. ATP Suradira nggih. Aqul ja'al haqqa wa za'aqal batil innal batila kana zahuqa. Tugas kita sebagai khalifah tullah bil ard itu tadi mencegah kemungkaran, bangun kebajikan. Ingatlah Pak, kemungkaran itu aslinya musnah dening kebajikan. Allah ya Allah. Nggih Pak Slamet nambah nuwun. Jangan nih. Ada yang lagi Mas Doni? Mas Bambang? Oh, Banggan. Yang lainnya? Sebentar. Kalau yang dikatakan oleh Pak Slamet itu di aliran Jawa ada Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kalau itu dikaji dari segi hukum, karena saya kan orang hukum, saya kan advokat. Nah, itu bahwa maksudnya kejahatan sebesar apapun pasti meninggalkan jejak. Artinya tidak ada kejahatan yang sempurna. Lah, dalam aliran Jawa itu dikatakan ya Suradira itu. Nek nonggone pitutur itu sak bejo-bejone wong kang lali isi bejo wong kang eling lan waspada. Itu loh. Itu sebenarnya kan itu falsafah orang Jawa yang paling mendalam, yang paling jero, tetapi leluhur-leluhur Jawa itu orang ngekeke komunikasi seperti itu sak jlendreh-jlendrehe kon goleki dhewe-dhewe. Ini loh. Mula Suradira itu gini, sampai kleru Mas. Mana?
bukannya dari Jawa. Itu Anu, datangnya ajaran dari Jawa. Al-Quran. Nah, Kan ini yang Al-Qur'annya. belajar, yang memberikan Jopo Ya. Mondro ngono kuwi anu. Ya sapa niku Rangga Warsito. Rangga Ya, Warsito itu ngerti oleh saya, sapa? Mbak. Itu Edion. dari saya dari Edion Pedang sapa Jawa itu Kiai. asal itu. Ya wes Nah, kayak terus niku. masalah itu Ya saya ngerti wes saja. wong Jawa kabeh kuwi. Tapi itu adalah terjemahan Al-Quran Ya, semua. ya, memang asbabul nuzulnya ya dari Quran. Ya, Ya, iya. wong itu intinya kan lil alamin. Jadi sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Nah, justru tadi saya katakan ini sudah dipuntit, sudah diintip oleh non-muslim. Makanya dia menggunakan waktu yang dini hari tadi, yang jam 1 sampai jam 4 itu digunakan sebaik-baiknya, tetapi kelemahannya dia tidak sholat wajib, tetapi dia untuk bekerja. Menambah timing, waktu. Itu loh. Tuh, jadi anunya Iya. finansial kalau itu. Oh itu Itu. wong non muslim niku nggih rahmating Gusti Allah kok. Maksud saya itu begini loh Mbak, maksud saya ini untuk penunjuk lil alamin itu kan bagi semua makhluk semua manusia. Nah, orang non muslim itu mengkuntit ilmu itu sehingga dia itu melaksanakan bagian waktunya hanya menggunakan waktu jam jam 4 gini aktivitas untuk menambah income per kapita itu loh. Tidak rahasianya saja Pak, tidak waktunya Iya, saja. Jenengan kalau melihat itu rahasianya sekaligus dipakai Pak. Ya salah satu yang saya ketahui itu Ojo ming waktu netok waktu bengi ning cara-carane kan dipakai. Ya, maksud saya ya itu kita terkuntit oleh non muslim itu malah. Ya boleh aja hak mereka Pak. Ya bisanya dia ya kerja seperti itu kok. Jadi intinya Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Ya, jadi intinya kita nggak usah anu Pak. Tak ono matur Pak Pur. Salah iso gak bisa nyambut gawe. Lah ya dah. Enggak gitu. ATP yang jelas bahwa perjalanan kita menuju Allah itu kalau sudah sampai Allah tidak tinggal di layangan, dia turun ke dunia lagi untuk berjuang. Nek kono to, ojo nek kono tok, Pak, ojo jumeneng tok. Mandek nek kono. Medune dandani iki sih urung bener dibenerne kabeh. Tun. Wong-wong mulane kalau sudah ma'rifat itu metu pondok, Pak. Metu pondok terus dakwah dadi kiai gede nggih pondok. Nggih pondok nggih yayasan yatim piatu dan sebagainya itu sudah makolnya prosesnya perjuangan akan sampai begitu. Nah, jangan hanya dilihat saat ini begini saja, tapi proses dari awal perjalanan sampai dia kembali lagi ke perjuangan yang baru. Mas Doni, monggo. Sudah, barangkali ada pertanyaan lagi, ada masukan lagi. Ada lagi? Bapak lain? Ini ada 15 peserta. Kira-kira barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo sebelum kita akhiri dan mungkin nanti dipungkasi dengan beberapa poin dari Mbak Yayin. Ada siapa aja ini? Ada Mas Solin, ada Pak Yogi, ada Mas Yudo, ada Pak Nizar, Pak Irfan, Pak Firdaus, Pak Isyah, Pak Ahmad Hidayat, Pak Ahmad Ardiono. Monggo kalau ada yang perlu dipertanyakan atau mungkin ada masukan atau mungkin ada yang kurang jelas dari Al-Qur'an tadi. Ingkang pundi? Barangkali saja, Mbah. Tapi sepertinya insya Allah rampung nih. Jadi kalau memang tidak ada, mungkin kita bisa akhiri pertemuan majelis virtual pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin Mbah Yayin bisa memberikan poin-poin penting. Tadi kalau saya pribadi nyatat itu ada beberapa titik mungkin bisa dilengkapi. Saya tadi catatan itu bagi saya pribadi yang paling ngeklik itu
itu satu indikasi kalau Allah bangunkan kita tengah malam kan itu undangan kata Mbak Yen tadi ya, undangan dari Allah. Saya menangkap ya itu undangan dari Allah. Kemudian kita bisa bercermin, muhasabah. Kalau dibangunkan Allah kita tidur lagi apa enggak ya? Kalau tidur lagi berarti ya masih melekat sekali itu egonya. Jadi itu bisa jadi indikasi sadar Allah kita itu sampai mana. Kalau memang masih melekat dengan ego ya mungkin bisa kita tingkatkan lagi. Kalau memang sudah bangun langsung ke Allah, ya sangat patut kita syukuri dan semoga mendapatkan melatun ka ilma. Jadi ilmu laduni itu nggak bisa diterjemahkan tapi ngecur gitu ya Allah ya. Iya, Pertama gitu aja. Oke, mungkin ada dua itu yang bisa saya catat dari Mbak Yayin. Monggo mungkin terakhir saja Mbak Yayin. Ada poin yang paling inti Mbak Yayin sebelum kita tutup dengan tiga. ya dari saya bahwa gumolongnya, menyatunya ajaran perintah untuk menjalankan salat tahajud jangan hanya dilepas begitu saja, akan tapi pakailah ia sebagai pakem. Artinya jadikanlah ia suluk dalam diri kita dari awal sampai akhir tahajud. Saya contohkan, awalnya adalah muqaddim seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah bahwa sebelum tahajud beliau sholat singkat 2 rakaat. Sholat saat 2 rakaat itu jadikanlah ia adalah sholat namanya salat awaben, namanya salat taubat. Salat taubat, setelah salat taubat berzikirlah malam. Karena bangun kita mungkin masih jam 2 atau jam 3. Tahajud kita perlu hanya setengah jam saja. Ya, berzikirlah malam itu. Dan zikir nafas mungkin 1 jam antara jam 2 sampai jam 3. Setelah itu jam 3 sampai jam 4 tahajud, subuh selesai. Turunnya oleh aku. Jadinya jadikan apa kamu itu akan menjadikan jalan hidup kita seaing-aing. Kalau panjenengan dapat kesulitan apapun, mesti Allah akan mengangkatnya. Mesti itu janji Allah. Itu sering saya alami sampai sekarang. Maka tidak bebas-bebas dari penderitaan. Ingin membuktikan, wah itu pertolongan Allah pasti. Gak guyon berakhir. Itu aja yang penting. Jadikanlah ia suluk dalam hidup kita. Urutannya itu jadi tobat, berzikir, sholat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Yayin paparannya. Semoga ini menjadi bahan muhasabah kita, memperbaiki diri kita. Semoga Allah ridho, Rasulullah ridho. Gimana Mas Doni? Sudah selesai? Oke, terima kasih Mbak Yayin. Cek suara. Terima kasih atas paparannya Mbak Yayin yang luar biasa. Insya Allah ini bisa menjadi satu bahan muhasabah bagi diri kita, menjadikan perbaikan-perbaikan secara spirit maupun secara fisik, psikis juga. Semoga Allah ridho, Rasulullah ridho, sehingga kita menjalani kehidupan beragama benar-benar dalam ketetapan iman ihsan yang kuat biiznillah. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak-bapak ya. Jadi pada malam hari ini untuk record link virtual majelis virtual ini ada di YouTube di channel Zikir Nafas Jawa Timur. Sewaktu-waktu kalau ingin berbagi kepada kerabat, sahabat siapa saja, panjenengan bisa akses
channel tersebut. Semoga apa saja yang kita jadikan sharing-sharing pada setiap malam Rabu, setiap malam Kamis ini dicatat oleh Allah sebagai satu sedekah kita, sedekah ilmu, sedekah wawasan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sehingga itu tidak putus pada malam hari ini saja, tapi juga sampai kita kembali kepada Allah. Wafat maksudnya. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak semua. Saya pribadi sebelum mengakhiri dengan zikir nafas, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata atau apa saja yang kurang berkenan di mana panjenengan sedoyo. Bila taufik wa hidayah. Sebelum kita tutup dengan zikir nafas, kita doa kafaratul majlis dulu ya. Ini doa yang diajarkan Kanjeng Nabi agar selalu dibaca di majlis manapun. Doanya bareng-bareng dengan saya minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Bapak Ibu, saya salam dulu tapi habis ini langsung kita sambung dengan zikir nafas ya. Semoga nanti kalau sewaktu-waktu mati nggih panjangan langsung los ke Allah sendiri-sendiri. Kita landingnya bareng-bareng. Tapi untuk terbangnya nggih sendiri-sendiri ke Allahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan untuk tempat duduk yang senyaman mungkin. Insya Allah. Mohon izin Mbak Yayin, saya imami. Enggak. Mohon izin bapak-bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipersiapkan tempat duduk yang paling nyaman, rileks, tenang. Diposisikan saja tulang belakang tegak. Boleh duduk sambil sandar, boleh duduk sambil di sofa, kaki di bawah. Sila juga boleh untuk duduk. Timpuh juga boleh, rileks saja. Baik, mari kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam mana? Dalam hati, ya Allah, hamba mohon ajari kami berzikir. Ajari kami berzikir kepadamu. Wa syukrika dan bersyukur padamu, ya Allah. Wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik. Mohon betul agar dibimbing Allah, yang maha menyelamatkan, yang maha mengamankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti nafas kita. Kita nikmati nafas kita. Kita ikuti betul nafas yang keluar dan masuk, masuk dan keluar secara bebas, tanpa mengatur. Tanpa kita berkehendak menghendaki nafas masuk dan keluar, kita ngalir saja. Kita amati nafas itu dengan seksama. Nafasnya masuk kita ikuti dengan rileks. Biarkan kalau diri kita rileks, semakin rileks ya, biarkan semakin rileks. Rileks itu mutmainnah. Biarkan
biarkan begitu terus mengalir begitu. Semakin mutmainnah kita panggil asma Allah. Ketika nafas masuk Allah, menghafalkan Allah, begitu nafasnya keluar. Siapa hu? Yaitu Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa. Panggil asmanya Allah. Allah. Biarkan tubuhnya tetap rileks. Biarkan pikirannya nyaman. Pikir saja. Kita syukuri nafas kita. Itu nafasnya masuk. Kita bersyukur ada nafas masuk yang membuat kita semakin rileks. Allah, kita bersyukur nafas yang keluar juga membuat kita semakin rileks. Semakin mutmainnah. Pikirannya tenang, hatinya tenang, jiwanya tenang. Kita mulai untuk menyadari Allah. Itu hanya Dia Allah yang menguasai ketenangan kita, menguasai diri kita, berkuasa atas nafas hidup dan mati kita. Allah, dan kita serahkan total jiwa kita, nafas kita, pikiran kita, urusan kita, apa saja ke Allah. Allah, sehingga kita tidak lagi membawa beban apapun. Kita totalitas ke Allah. Kita sadari Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan. Allah. Lalu kita pasrahkan totalitas ke Allah. Lebih sadar, lebih berserah. Lebih sadar Allah, menyadari Allah. Ikuti setiap sel, setiap aliran darah, setiap pergerakan dalam diri kita, setiap getaran. Allah, kita pasrahkan itu semua ke Allah. Pasrah total ke Allah. Lakukan begini. Semakin sadar Allah, itu semakin mengamati. Ketika jiwa kita sudah mulai mengamati, loh, saya berpikir. Jadi saya berpikir di sana. Jika ada seperti itu, maka yang sedang menyadari itu kita gerakkan ke Allah, dekatkan ke Allah. Kita muraqabah. Muraqabah itu mendekat. Kata Allah, ya Allah, boleh apa saja. Ya Allah. Dengan jiwa itu bersamaan dengan nafas keluar, kita serahkan si pengamat nafas itu. Asma Allah dan serahkan jiwa kita ke Allah.
kitanya berkeliweran, kita abaikan, kita mati saja, biarkan dia berkeliweran. Jiwa kita tetap menuju Allah, memanggil asmanya. Itu tahu kurni adkurkum, sadari aku akan menyadarimu. Dengan kata lain, panggil aku akan menyambutmu. Terus begitu sampai Allah membawa kita pada wilayahnya, sibukahnya, adanya sadar Allah, yang ada hanya Allah. Apabila sudah sampai sana, abaikan suara-suara saya, abaikan suara sekitar kita. Khusyuk hanya panjenengan dan Allah. Bersyukurlah di sana.